Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Masni Marional Sinaga dari SD CBU 05 sebagai observer. Dan saya Nina Efridianti Sitompul dari SD Islam Terpadu Dakta sebagai coach. Dan saya Fitia dari SDN Cipinang Besar Utara 08 Pagi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nina. Selamat siang Bu Masni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Oke Ibu. Ibu hari ini akan coaching ya bersama Ibu Fitiah ya. Betul sekali. Sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Fitiah, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nina sebagai coach ya. Baik Ibu. Oke Ibu. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Nina, antara coach dan coaching. Akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi harus benar-benar sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian bagaimana Ibu Nina memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menjawab pertanyaan dari Ibu Nina. Dan jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap Ibu. Oke, pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Boleh. Kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini Ibu? Kompetensi yang coba saya kembangkan itu ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama adalah present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya mencoba untuk menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Oh gitu ya Ibu ya. Oke Ibu. Bagaimana bagian mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik, bagian spesifik dari ketiga itu saya coba mau mengembangkan di kompetensi dalam mendengarkan aktif gitu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh gitu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Nina ya. Baik. Indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang coba saya kembangkan itu, saya coba nanti ingin melakukan proses coaching itu sesuai alur tirta Ibu. Semoga aja dengan alur tirta tersebut nanti saya bisa memberikan solusi-solusi kepada coach saya seperti itu. Dan yang kedua, saya coba menggali kompetensi inti coaching saya gitu ya, sehingga nanti coach saya bisa menemukan inti permasalahannya, kemudian menemukan solusinya dan langkah-langkah yang harus dia ambil untuk menghadapi masalah yang dia sedang hadapi itu. Oke Bu ya. Oke Bu Nina, silahkan Ibu dimulai kegiatan coaching hari ini antara Ibu Nina dan Bu Fitiah ya. Siap Ibu. Oke Ibu, sukses ya Ibu ya. Terima kasih. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Fitiah. Waalaikumsalam Bu Nina. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu Nina sehat. Bu Nina gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu kemarin WA saya ya? Iya Bu. Kenapa tuh? Aduh, aku lagi galau. Aduh, perasaannya lagi galau nih, gelisah nih. Ada apa sih? Ini saya lagi menghadapi permasalahan di kelas saya Bu Nina. Makanya saya agak gelisah nih. Bagaimana cara saya bisa menemukan solusinya terhadap masalah saya hadapi. Kalau boleh tahu nih, Ibu bisa cerita nih kepada saya nih, ada apa sih sebenarnya gitu? Jadi itu di kelas saya ada satu siswa. Satu siswa itu dari awal seminggu tidak hadir dengan alasan sakit, tapi kok bisa sampai sebulan dia tidak masuk gitu. Ada apakah gerangan gitu, saya pengen tahu. Saya tanya kepada temannya sekelas, tidak ada masalah sama sekali dengan teman-temannya.
Terus saya panggil orang tuanya, dan orang tuanya juga bingung juga nih Bu, nyuruh anaknya untuk datang ke sekolah gitu kan. Padahal orang tuanya udah keras juga kepada beliau gitu, tapi tetap anaknya tidak mau ke sekolah gitu loh Bu. Makanya saya bingung, kenapa sih Ma gitu, ada apakah di rumah atau ada permasalahan di rumah seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi awalnya cuma sebentar ya, seminggu, lama-lama jadi sebulan ya dia tidak masuk. Alasannya karena sakit, seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu awalnya sudah menanyakan ya kepada teman-temannya ya, ternyata tidak ada masalah, Tidak ada masalah. seperti itu ya. Ya memang akan membuat kita bingung ya Bu ya. Takutnya kita yang Iya. ada jadi masalah untuk dia ya, seperti itu. Nah, dari cerita Ibu nih yang baru permulaan ini ya, kira-kira nih dari perbincangan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan gitu? Yang ingin saya dapatkan yang jelas solusi ini Bu Dina. Saya pengen nih permasalahan saya itu bisa segera terselesaikan, karena mengingat ya anaknya sudah kelas 4 gitu. Jadi kalau untuk tidak masuk dengan rentang waktu yang lama juga kan jadi kasihan nih anak ketinggalan pelajaran, dan nanti ketika masuk nanti susah untuk menyusul teman-temannya, dan juga nih bikin absen saya juga berantakan kan, seperti itu ya gitu. Karena kan ada presentasinya untuk kenaikan kelas Bu Nina. Jadi bingung saya nih. Iya benar ya, karena kan ketika anak tidak masuk pasti akan berdampak ke segala hal ya, seperti itu ya. Ya, dari pertemuan ini tadi Ibu mengatakan ingin mendapatkan solusinya ya. Mudah-mudahan ya dari perbincangan kita nanti ya selama 15 sampai 20 menit ke depan kita bisa menemukan solusi yang terbaik buat masalah Ibu ya. Kalau kita lihat tadi kan pasti ada faktor ya Bu ya, ada faktor anak ibu itu tidak hadir ke sekolah. Mungkin dari yang Ibu rasakan atau Ibu amati, apakah itu karena faktor ketidaknyamanan atau karena faktor apa gitu? Kalau dilihat ya, untuk kenyamanan di sekolah dia sudah nyaman gitu. Tapi mungkin dari rumah nih yang saya belum tahu gitu. Saya juga udah komunikasi juga dengan komite kelas saya gitu, untuk coba Mama tolong cari informasi mungkin ya dengan sama-sama wali murid, mungkin dia mau terbuka nih Mah orang tuanya gitu kan, jadi bisa terbuka. Mungkin kalau untuk dengan saya wali kelasnya masih agak tertutup nih Bu gitu kan, jadi saya bilang coba Mah cari solusinya, cari permasalahannya sebenarnya ada apa sih gitu kan. Karena saya tanya ke orang tuanya udah Bu, udah saya suruh tapi gini anaknya nggak mau, cuman nah itu jadi belum bisa terbuka sekali nih dengan saya nih gitu, mungkin karena malu atau bagaimana. Karena ini Bu Nina, anak itu kan pindahan ya. Jadi itu dia pindahan dari sekolah Banten. Gitu. Jadi dia pindahan dari semester 2. Nah, mungkin dari pindahan itu sebenarnya saya lihat tingkah lakunya tidak masalah gitu. Apa jangan-jangan karena memang kan nama anak baru pasti belum punya seragam ya. Betul sekali. Itu yang saya pertanyakan, kenapa nih gitu. Apa karena dari seragam itu dia malu karena tidak sesuai dengan teman-temannya seperti. Baik, berarti ada kemungkinan karena tidak adanya seragam membuat anak merasa tidak nyaman. Sepertinya itu ya Bu, akhirnya dia menjadi tidak ke sekolah, tidak hadir. Nah, kalau kita katakan dia tidak nyaman, nah menurut Ibu sendiri sebenarnya rasa nyaman itu bagi murid itu seperti apa gitu? Kalau menurut saya yang kenyamanan bagi murid ya, menurut saya itu yang pertama dia di kelas pastinya gitu, dia akan berangkat sekolah tiap hari, datang ke sekolah, terus bermain dengan teman-temannya, terus dia aktif di kelas, terus dia mendengarkan dengan baik nih ketika dalam pembelajaran Bu gitu kan. Terus dia juga merasa masuk nih semua pembelajarannya, terus aktif di kelas, seperti itu menurut saya nyaman. Ya. Nyaman itu berarti benar-benar menganggap sekolah itu sebagai rumah kedua. Iya betul. Jadi kalau anak sudah dekat sama kita ya pasti berarti itu udah nyaman sebenarnya ya. Nah, dari pengamatan Ibu nih ya, atau yang Ibu rasakan selama ini gitu ya. Kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Kira-kira nih kenyamanan murid Ibu ini berada di posisi angka berapa? Kalau kenyamanan
dalam angka berapanya, kalau saya lihat ya Bu ya, dari sikapnya si anak tersebut, kayaknya 5 Bu. 5 ya. Jadi karena kan dengan saya lihat dengan presentasi kehadirannya gitu, kalau saya anggap 5. 5 ya. Jadi kalau bisa dibilang dia masih di posisi tengah ya Bu Iya, ya. Jadi dibilang nyaman juga tidak, dibilang tidak juga sudah nyaman sebenarnya ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa anak ini masih sedikit tidak nyaman ya. Nah, pasti kan ibu ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid ibu ya. Nah, menurut ibu nih, ibu tadi mengatakan bahwa anak nih masih kenyamanan di posisi 5. Nah, kalau misalnya ingin ditingkatkan lagi, ibu ingin kenyamanan anak itu di posisi berapa? Kalau untuk ditingkatkan, saya sih pengennya 10 ya, Iya, kalau bisa iya, gitu betul, kan. betul. Pengennya supaya anak benar-benar nyaman, happy gitu kan. Cuman dari dilihat dari situasinya, mungkin untuk menaikkannya kemungkinan 8 atau 9 Bu gitu. 8 Jadi atau bertahap 9. gitu ya. Iya. Karena kalau 10 kayaknya agak berat nih bagi saya nih gitu dari permasalahan ini. Jadi mungkin segitu 8 atau 9. Jadi ibu ingin menaikkan di angka 8 atau 9 ya. Jadi dari posisi 5 menuju ke 8 atau 9. Sebenarnya cukup tinggi juga ya Bu ya, tiga langkah itu ya. Hanya saja kan emang apapun itu harus dilakukan secara setahap demi setahap ya Bu, tidak bisa langsung ekstrim ya. Nah, Ibu tadi bilang ingin meningkatkan di posisi skala 8 atau 9. Nah, yang coba saya tanyakan kembali, nah bagaimana tindakan Ibu untuk meningkatkan rasa kenyamanan anak sehingga anak nanti posisinya ada di 8 atau 9 itu? Yang akan saya lakukan ya Bu, yang pertama kan saya sudah nanya nih kepada anak murid, saya sudah menanyakan kepada orang tuanya gitu. Yang selanjutnya nih saya akan datang nih Bu ke rumahnya gitu kan, datang ke rumahnya supaya anak ini merasa gurunya kok guru saya sampai ke perhatian sekali gitu, kok sampai ke rumah gitu, dan dengan teman-temannya gitu, supaya nih anak tergugah hatinya, oh guru saya saja sampai ke rumah nyamperin segitunya rindunya gurunya gitu kan, supaya bisa anak ini ke sekolah lagi. Seperti itu dulu nih yang saya ingin lakukan. Selain saya juga berkomunikasi juga nih sama komite saya gitu, sudah mendapatkan curhatan belum nih dari orang tuanya, seperti itu. Iya, jadi tindakannya banyak ya Bu ya, yang pasti mencoba menarik hati murid dulu ya, agar benar-benar nyaman sama kita dulu ya. Dari situlah sebenarnya menurut Ibu nih yang Ibu amati, anak-anak itu sebenarnya ingin diperlakukan seperti apa sih agar mereka tetap dalam kondisi yang nyaman di sekolah? Yang jelas kita harus menyayangi Bu. Anggap anak ini sebagai anak kita sendiri, karena kan sekolah adalah juga rumah kedua ya bagi mereka gitu. Kita juga sebagai orang tua keduanya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dekat, menyayangi, memperhatikan, terus juga pengen tahu juga nih apa yang dia lakukan setelah dia pulang sekolah, bercerita lah, berkomunikasi dengan anak tersebut. Oh ya, jadi intinya kita harus banyak komunikasi ya dengan anak-anak ya agar merasa nyaman. Nah, tindakan berikutnya nih setelah anak merasa nyaman, apalagi yang ingin Ibu lakukan seperti itu? Ketika anak sudah merasa nyaman kan berarti ada peningkatan di situ ya. Nah, kira-kira tindakan apa lagi nih Ibu lakukan? Setelah anak itu nyaman, tindakan yang saya lakukan yang jelas dia itu anak ini terbuka kepada saya. Karena kalau dia udah nyaman, otomatis dia akan terbuka nih kepada saya nih gitu. Dan juga pastinya dia akan rajin ke sekolahnya. Gitu. Karena dengan melihat dia dekat dengan saya, terus terbuka juga, pasti kan otomatis dia ke sekolah pun dengan semangat nih ke sekolahnya gitu. Belajarnya juga dengan giat gitu. Betul sekali ya. Jadi kan ketika anak merasa nyaman berarti semua ya akan berdampak positif kepada anak tersebut ya, terutama dalam pengetahuannya dia, prestasinya dia ya, seperti itu. Nah, Ibu kan punya keinginan atau harapan ingin segera menyelesaikan masalah ini ya. Apakah menurut Ibu ada hambatan yang akan Ibu rasakan gitu ketika menyelesaikan masalah ini gitu? Ya pasti Bu. Hambatan yang saya akan hadapi pastinya waktu Bu. Waktu ya. Karena mengingat ya kita sebagai guru yang kadang
kita ngajar dari pagi sampai siang, belum lagi tupoksi yang lainnya yang harus saya selesaikan gitu ya, saya harus laporkan kepada kepala sekolah. Mungkin waktu yang saya butuhkan kepada untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Benar sekali ya Bu, karena waktu itu adalah hal yang terlihat kecil tapi sebenarnya sangat penting ya. Benar sekali. Kalau kita tidak ada waktu, kita pun tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, Ibu sudah tahu bahwa hambatannya adalah waktu, ya tindakannya Ibu pun sudah mengetahui ingin segera menyelesaikan masalah ini. Nah, harapan apa sih yang ingin Ibu dapatkan setelah menyelesaikan masalah ini? Gitu. Harapan saya yang jelas selain menyelesaikan masalah ini, anak ini jadi rajin Bu sekolah gitu, jadi nyaman ke sekolah, jadi giat belajar supaya prestasinya lebih meningkat lagi. Iya, gitu. Karena itu adalah utama ya, tujuan utama kita ya, bahwa siapa sih guru yang tidak ingin melihat anak berprestasi ya, betul gitu sekali. ya. Oke, dan Ibu sudah mengumumkan banyak tindakan-tindakan yang akan dilakukan gitu ya. Nah, dari yang sudah Ibu utarakan tadi nih, kira-kira tindakan apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Untuk waktu dekat, insya Allah hari Rabu ya Bu gitu, saya coba untuk datang ke rumahnya gitu. Hari Rabu saya agak senggang nih gitu, saya akan datang ke rumahnya bersama teman-temannya gitu, insya Allah dengan teman-temannya untuk mengajak anak tersebut datang, dan selanjutnya mau berkomunikasi nih Bu sama komite saya gitu kan, menanyakan kembali apa yang sudah curhatan dari orang tua tersebut. Baik, berarti dalam waktu dekat ini ya Bu ya, jadi semoga cepat-cepat selesai ya. Karena kan dari Ibu yang katakan tadi ya, tindakan kolaborasi ya dengan teman-temannya juga ya, karena ketika si anak merasa oh teman-temannya datang gitu ya, berarti oh saya ada di situ gitu ya, saya diperhatikan sama teman-teman, dan itu salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi nyaman seperti itu ya Bu. Nah, di penghujung sesi kita nih yang sudah tidak terasa ya. Kira-kira nih apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah ternyata gitu setelah berbicara dengan Bu Nina itu, ternyata saya menemukan solusi yang dari masalah yang saya hadapi gitu. Baik. Tindakan apa saja yang harus saya lakukan dulu nih gitu. Ternyata tanpa sadar sudah menemukan gitu loh Bu Nina. Ternyata sudah ketemu titik terangnya Bu ya. Alhamdulillah ya. Jadi dari pertemuan kita ini berarti Ibu merasa sudah menemukan solusinya, sudah menemukan apa sih hal utama yang ingin Ibu lakukan, seperti itu ya. Nah, setelah tahu nih titik permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu nih? Ya Allah Bu Nina, perasaan saya menjadi lega. Alhamdulillah. Jadi lega setelah bercerita dengan Bu Nina, ternyata mendapatkan solusi yang saya harapkan nih supaya selesai masalah saya gitu Bu Nina. Alhamdulillah ya Bu ya. Setidaknya perasaan kita menjadi tenang ya Bu ya. Nah, mungkin gitu ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali gitu ya, sambil Ibu bisa mengutarakan sudah sampai mana nih peningkatannya, apakah benar 8 atau bahkan sudah 10 gitu ya. Saya ingin tahu perkembangannya ya Bu ya. Boleh Bu. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi, kita WA lagi gitu ya, untuk berbagi pengalaman ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Nina. Terima kasih juga. Ya, semangat terus ya Bu ya. Semangat. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Nina. Oke Bu Nina, bagaimana tadi hasil coachingnya Ibu Nina? Sepertinya seru ya Bu ya? Iya Ibu. Sepertinya tadi percakapannya tadi seru, saling berkolaborasi ya Bu ya? Iya benar sekali. Alhamdulillah ya Ibu, hasil coachingnya berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dimana setelah melakukan proses coaching ini, alhamdulillah coach saya Bu Fitia sudah menemukan solusinya dari permasalahannya. Juga saya bisa melihat bahwa perasaan Bu Fitia berubah menjadi lebih lega gitu ya setelah menemukan titik terang dari permasalahannya. Oh gitu ya Bu ya. Memang sih Bu ya, setelah saya mengamati Ibu Nina sebagai coach,
saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu ya, terkait Baik. dengan coaching yang sudah dilakukan Bu Nina dan Bu Vidya. Saya bertanya Bu ya, Baik. apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan hari ini? Baik, dari indikator ketercapaian yang sudah saya dapatkan itu, yang pertama saya melakukan coaching dengan alur tirta gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan alur tirtanya. Kemudian saya juga sudah dapat menggali informasi dari Bu Vidya tentang permasalahannya, sehingga dia bisa mendapatkan solusinya gitu dari setiap permasalahannya, seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya, berarti Ibu Nina sudah dapat menggali permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Vidya ya. Baik. Oke, berarti Ibu Nina telah berhasil nih melakukan coaching dengan alur tirta yang saya amati nih ya Bu ya. Catatan saya nih Bu Nina ya. Catatan saya, Ibu telah berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu Ibu Nina tadi telah menanyakan tujuan, ya, mengidentifikasi masalah kepada coaching, mengarahkan coaching mencari rencana atau tindakan aksi dan apa yang harus dilakukan oleh coaching, dan Ibu Nina telah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksinya berjalan dengan baik ya Bu Nina ya. Siap Ibu. Oke Ibu. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu Nina dan Bu Vidya. Berarti Ibu Nina sudah melakukan present atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada coachingnya ya Bu ya. Siap. Oke, luar biasa ya Bu Nina ya. Alhamdulillah. Apa yang sudah Ibu Nina berikan kepada proses coaching hari ini, semoga diberikan kemudahan Amin. untuk melakukan coaching berikutnya ya Bu ya. Siap Ibu. Oke Ibu Nina, nih ada satu hampir kelupaan saya nih Bu ya. Ada satu pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan untuk berikutnya? Kompetensi apalagi yang pasti saya coba memahami lebih dalam mengenai alur tirta ya, karena bagi saya dengan memahami alur tirta pasti proses coaching itu akan berhasil. Dan yang kedua, saya coba berlatih lagi, sering berlatih lagi bagaimana coaching yang baik, sehingga nanti ketika coaching berikutnya akan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oh luar biasa sekali Bu Nina ya. Oke Bu Nina, terima kasih sudah meluangkan waktu Bu Nina untuk melakukan kegiatan observasi hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kegiatan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Mati. Selamat siang. Selamat siang.